Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mendekatkan tangannya sambil bersabda, "Ya Mu'adz, wallah inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku cinta kepada engkau. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, usika, aku sampaikan wasiat, aku sampaikan pesan nasihat kepada engkau. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan pernah engkau meninggalkan setiap selesai melaksanakan sholat." Kaum muslimin wal muslimat, kata-kata ini seolah menjadi pesan untuk kita semua. Di samping nas menunjukkan bahwa itu adalah bukti kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Dengan menyampaikan sumpah, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kecintaan beliau secara langsung. Dan bukti kecintaan beliau adalah menyampaikan pesan kehidupan, menyampaikan wasiat, agar supaya suatu saat ketika para sahabat sedang tidak berada bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan ini senantiasa dijaga, pesan ini senantiasa dilaksanakan. Terbukti setelah beliau menyatakan cinta dan menyadarkan dengan sumpahnya demi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Wahai Mu'adz, aku pesankan nasihat ini kepada engkau." Kaum muslimin wal muslimat, apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan beliau kepada para sahabatnya? Mungkin kita sama-sama mengetahui, mungkin kalimat ini sudah sangat tenar di kalangan kita, pun kita sangat mengenalnya. Akan tapi bagaimana pesan ini benar-benar mendarah daging dalam diri kita, benar-benar menghujam dalam hati kita. Bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ya Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali engkau meninggalkan kalimat ini, fi duburi kulli sholatin, setiap selesai melaksanakan sholat." Artinya pada saat orang melaksanakan sholat, selesainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, jangan meninggalkan kalimat ini. Kalau kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan wasiat agar supaya dipegang, agar supaya dijaga, maka ini benar-benar kandungan wasiat dan pesan itu benar-benar sangat bermakna dan sangat menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan hingga kelak di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Dua kalimat yang senantiasa harus dijaga, dan saat itu dipesankan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz agar supaya tidak pernah ditinggalkan setiap selesai melaksanakan salatnya. Allahumma a'inni ala dzikrika, wahai Allah, tolong kami ala dzikrika, untuk senantiasa bisa mengingat Engkau, senantiasa bisa berzikir kepada Engkau,
Kaum muslimin wal muslimat, kalimat ini sudah sangat familiar. Kita sudah saling mengenal bahwa bagaimana hati seorang mukmin yang akan mendapat ketenangan adalah hati yang senantiasa dipergunakan untuk berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman yang hatinya tenang, tentram adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ingatlah, sesungguhnya yang menenangkan hati, membuat hati tentram adalah berzikir kepada Allah. Bagaimana kemudian di setiap sholat, selesai sholat, kemudian Nabi SAW sampaikan, jangan tinggalkan doa ini. Wahai Allah, tolong kami untuk senantiasa bisa melaksanakan ini, untuk senantiasa mengingat Engkau dimanapun kami berada, untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Tidak mudah untuk melakukan penjagaan terhadap zikrullah. Tidak gampang seorang bisa berada dalam zikrullah kapanpun, dimanapun dia berada. Butuh perjuangan, butuh istiqomah, butuh kesabaran yang kuat untuk senantiasa menjaga ini. Tidak hanya itu, ketika seorang selesai melaksanakan sholatnya, Rasulullah SAW juga berpesan kepada sahabat Mu'adz, wa syukrika, wahai Allah, tolong kami, tolong saya, agar supaya saya bisa senantiasa bersyukur kepada Engkau, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kaum muslimin dan muslimat, syukur sangat mudah untuk dikata, tapi untuk dilaksana seperti orang yang harus senantiasa terlupa dan harus selalu diingatkan. Terkadang kita lupa menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah terbiasa jarang berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Sering kita diingatkan, setiap kita mendapatkan bantuan, setiap kita ditolong oleh orang, setiap kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang lain, terkadang kalimat terima kasih, kalimat syukur itu susah untuk terucap karena seolah mereka sudah sepatutnya seperti itu bersikap kepada kita, sehingga kita tidak perlu seolah-olah menyampaikan terima kasih, menyampaikan penghargaan kepada kebaikan orang itu kepada kita. Tidak perlu. Padahal kalau kita mengingat Luqman yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang figur peletak fondasi pendidikan dan kepengasuhan kepada putra-putrinya yang terbaik. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Kalimat yang pertama disampaikan oleh Luqman kepada putra-putrinya adalah bagaimana mengingat kebaikan, mengapresiasi hal yang bermanfaat dari orang lain, bersyukur kepada Allah. Anishkur lillah. Bagaimana ketika orang bisa menyatakan rasa syukurnya kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, siapa saja yang tidak pernah bisa berterima kasih kepada orang, kebaikan orang lain, maka dia bisa jadi tidak disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Inilah kaum muslimin dan muslimat, bagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz perlu kita jaga, perlu kita perhatikan. Bagaimana ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita jaga doa itu. Bagaimana seorang bisa menjaga rasa syukurnya kepada Allah kalau dia sendirian, dia berusaha melakukan dengan sendirinya, tidak meminta dan memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, inilah yang perlu kita cermati, kita ambil pesan, meski kalimat itu tersampai kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ingin menjadi orang yang syakirun, orang yang senantiasa bersyukur, dan kita minta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, tolong kami agar supaya kami bisa senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau. Dan yang ketiga,
wa husni ibadatika. Wahai Allah, tolong kami agar supaya kami bisa melakukan perbaikan, agar kami bisa menjaga, agar supaya kualitas ibadah kami senantiasa menjadi baik. Tolong kami ya Allah untuk memperbaiki kualitas ibadah kami. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk menjaga supaya ibadah semakin baik dan menyempurna kualitasnya, kita tidak bisa kemudian sendirian pula tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inilah yang kemudian menjadikan kita bagaimana berusaha sekuat tenaga menjaga, meneladani apa yang menjadi pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mari kita jaga doa ini. Kita pahami kandungan dan maksud daripada pesan ini, agar supaya dalam hidup kita senantiasa terjaga, senantiasa terbentuk bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, dan orang-orang yang terbaik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam kalimat doa dan pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini akan terwujud pada diri kita, sehingga kelak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang salih salihah yang akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.